Awan kelabu masih enggan beranjak dari Stamford Bridge ya. Ketemu lagi sama gue BG, masih di studio bola, masih sendirian typing tengah malam dari Pulau Dewata Bali. Gue tidak ditemani oleh Bang Karyo atau Bang Re yang di edisi sebelumnya sempet bareng gue di studio. Apa boleh buat, kali ini cuma ditemani suara tokek yang berapa kali lumayan ngedistract, jadi gue harus retake berkali-kali, bikin konsentrasi buyar. Ya, Chelsea memang tidak baik-baik saja setelah kemarin lagi dan lagi ditaklukkan oleh Aston Villa di bawah Unai Emery dengan skor 0-1 yang dicetak oleh gol tunggal Oli Watkins di menit 73. Ya, pertandingan ini diwarnai juga oleh keputusan kontroversial dari wasit Jared Gillett ya di menit 57, di mana Malo Gusto diganjar kartu merah. Ya, sedikit banyak tentunya akan berpengaruh pada hasil akhir karena harus bermain dengan 10 orang. Tapi sebelum ke sana, gue juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menunggu video-video studio bola, yang selalu rajin berkomentar ya di YouTube, di Twitter, di Instagram. Mohon maaf belum sempat reply semua satu-satu, tapi yang pasti gue baca, gue salut sama teman-teman semua yang masih peduli, masih concern, masih mau berharap, masih mau nonton walaupun selalu dikecewakan, bikin teman-teman semua males nongol di grup WA ya, bikin mood berantakan di malam minggu, di weekend. Ya itulah yang terjadi ya, mudah-mudahan awan kelabu ini bisa segera kita usir dari Stamford Bridge dengan segera. Ya, dalam kesempatan ini juga gue ingin menyampaikan beberapa update terkait klub kesayangan kita, Chelsea Football Club tentunya. Ya, jangan kemana-mana, tetap di sini di Studio Bola. Yes, sebelum kita masuk ke pembahasan, ya, gue lagi pegang sebuah produk namanya Labriel. Labriel ini adalah satu-satunya sabun muka di Indonesia yang mengandung cisteamin sebagai brightening boosternya. Jadi buat gue yang kebetulan masih di Bali, sering ke pantai, suka punya hobi moto-motoin surfing, mungkin teman-teman yang follow Instagram gue mungkin udah tahu, udah paham ya. Jadi ini sangat membantu menghilangkan flek-flek hitam, noda jerawat, kulit yang berminyak, biar kita tetap glowing walaupun laki, glowing tetap ya. Apalagi di Bali nih panas banget, cuacanya terik banget, lagi panas-panasnya. Jadi ini sangat membantu gua untuk bisa tetap di studball tuh nggak kelihatan hitam banget ya. Oke, cara pakainya juga gampang ya. Jadi ini tinggal dibuka, nanti produknya kurang lebih seperti ini. Nanti caranya adalah diusapkan dulu ke tangan ya. Setelah diusap ke tangan baru diaplikasikan ke wajah. Semua yang mau jangan kayak yang lain ya. Wajah semua diusap kurang lebih 10 hingga 15 detik ya, biar cisteaminnya meresap dulu ke dalam kulit. Kemudian baru dibilas secara bersih ya. Jangan lupa nanti buat teman-teman yang beli, ini kotaknya jangan dibuka, jadi sabunnya bisa ditaruh lagi di sini. Buat teman-teman yang mau glowing, tetap glowing di tengah musim kemarau ini ya, jangan lupa nanti bisa kunjungi ke marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, atau follow Instagramnya Labriel Skincare. Cari aja di situ. Oke? Dan buat kalian penonton setia Studio Bola, kalian masih bisa dapetin lagi diskon spesial di Tokopedia dan Shopee dengan cara kalian tinggal masukin kode LABRXTUT. LABRXTUT yang ada di bawah sini, masukin di Tokopedia atau Shopee kalian sebelum check out, dan kalian bakal dapetin diskon lagi untuk produk-produknya dari Labriel. 6 laga sudah berlalu dan Chelsea sejauh ini hanya mampu meraih 5 poin. Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat buruk ya. Terakhir kita seburuk ini tuh terjadi di tahun 1978-1979. Ya, gue sendiri di saat itu belum menjadi fans Chelsea ya. Gue mulai menyukai Chelsea di musim 95-96, jadi gue belum pernah merasakan dan menyaksikan Chelsea
seburuk ini. Ya, ini merupakan pengalaman pertama, apalagi dimulai dari musim lalu ya, di mana di laga lawan Aston Villa lagi-lagi kita gagal mencetak gol. Ini menjadi pertandingan ketiga secara berturut-turut Chelsea sama sekali gagal mencetak satu gol pun ke gawang lawan. Ya, ini juga menjadi pertandingan ke-13 bagi Chelsea di tahun ini, tahun 2023, di mana Chelsea gagal mencetak gol ke gawang lawan. Di tahun 1995 Chelsea pernah 14 laga dari Januari sampai Desember gagal mencetak gol ya. Tapi kemungkinan rekor itu akan pecah di tahun ini karena masih ada sisa 3 bulan lagi, dan sejauh ini kita sudah membukukan 13 laga tanpa gol di tahun 2023 ya. Sebuah rekor yang sangat tidak layak untuk dibanggakan. Oke, kita kembali ke pertandingan melawan Aston Villa di Stamford Bridge hari Minggu lalu ya. Ketika Pochettino merilis line up-nya ya ada satu nama yang berbeda, di mana Leslie Ugochukwu yang diturunkan saat laga lawan Bournemouth kali ini ditarik ke bangku cadangan, digantikan oleh Moises Caicedo yang sudah kembali fit. Sebenarnya ini juga menjadi moral boosting kehadiran Caicedo, belum lagi ditambah dengan adanya Armando Broja ya di bangku cadangan, begitu juga Marc Kurela. Jadi setidaknya bench Chelsea tidak separah ketika berhadapan dengan Bournemouth di minggu sebelumnya. Chelsea sendiri juga memulai laga, gue melihat Pochettino sudah menyiapkan sebuah game plan sebetulnya bagaimana memecahkan high defensive line dari Aston Villa di bawah Unai Emery. Kita perhatikan kalau di sisi kiri ya, di saat Mudryk pegang bola, itu beberapa kali Conor Gallagher yang banyak beroperasi di sektor kiri akan membuat semacam fake run atau decoy run ya, memancing fullback Aston Villa di sini Matty Cash untuk turun dan mengejar mengcover dari Gallagher tadi, sehingga menyebabkan Nicholas Jackson bisa berlari bebas dan berada dalam posisi onside. Itu terjadi di menit-menit awal di mana Mudryk berhasil memberikan terobosan cantik pada Jackson, dan Jackson sendiri sukses hingga berhadapan one on one dengan Emiliano Martinez. Sayang tendangan dari Jackson masih berhasil digagalkan oleh kiper Aston Villa ini. Nah, di sisi kanan juga kurang lebih sama. Sterling yang lebih banyak berdiri atau beroperasi di depan dari back Aston Villa, beberapa kali juga membuat fake run walaupun dalam posisi offside, sehingga Enzo Fernandez yang sedang mengontrol bola bisa dengan mudah memberikan umpannya kepada Malo Gusto yang berada dalam posisi onside. Sayangnya begitu memasuki final third, beberapa kali umpan dari Gusto itu berhasil dipotong oleh McGinn, oleh Kamara, beberapa nama lain dari pemain-pemain Villa. Dalam beberapa kesempatan sukses pun sebetulnya Raheem Sterling beberapa kali punya kesempatan, setidaknya yang gue catat ada 2 kali kesempatan one on one dengan Emiliano Martinez, tapi lagi-lagi gagal, entah faktor kepercayaan diri yang memang sudah drop banget ya. Yang satu lagi wasit garis mengangkat bendera menyatakan itu offside, dan Sterling sendiri gagal mengkonversi peluang tadi. Tapi sebetulnya seandainya dia sukses, itu ketika di replay di VAR masih ada kemungkinan itu golnya akan disahkan. Tapi sayangnya lagi-lagi Sterling gagal. Ya, ini problematika yang tak kunjung usai ya. Lini depan kita benar-benar dalam situasi yang very low ya, secara confidence ya, secara kemampuan konversi peluang. Ini sangat memprihatinkan, sehingga Chelsea setelah beberapa peluang bagus sebetulnya yang berhasil di-create, harus puas di babak pertama dengan 0-0. Ini juga menarik di mana wasit Jared Gillett itu meniup
peluitnya 1,5 menit lebih cepat dari semestinya. Ini juga sebuah keputusan yang cukup aneh. Sebetulnya layak dipertanyakan. Biasanya kalau injury time 3 menit ya wasit tiup peluitnya kalau nggak pas 3 menit ya, atau mungkin di menit keempat atau di menit kelima ya biasanya ngasih lebih. Ini malah dikasih kurang. Ya, ini menarik untuk dipertanyakan, tapi sayangnya nggak ada yang membahas di media ya. Lalu memasuki babak kedua diawali oleh kartu kuning kelima buat Nicholas Jackson setelah dia berusaha mengganggu Emiliano Martinez yang akan melakukan tendangan gawang. Ya, sayangnya Jackson lupa dia berhadapan dengan seorang Martinez yang punya pengalaman ya. Martinez dengan sengaja langsung melakukan tendangan ke arah Jackson dan wasit tidak punya pilihan lain selain memberikan kartu kuning buat Nicholas Jackson sehingga dia harus absen di laga West London Derby minggu depan melawan Fulham. Ya, ini sebuah kehilangan yang sangat merugikan buat Chelsea. Jackson sendiri sebetulnya di sebelum match ini sudah diperingatkan oleh Mauricio Pochettino akan kelakuannya di lapangan, di mana dia sering mendapatkan chip yellow dari wasit, entah karena sekedar protes atau apa gitu ya. Jadi sayangnya lagi-lagi terjadi dan ya mungkin dia akan banyak belajar dari kesalahan yang dibuat kali ini. Gue cuman bisa berharap ini mungkin bisa menjadi blessing in disguise ya, kesempatan buat Broha ataupun mungkin David Washington nanti di laga lawan Fulham. Untuk laga lawan Brighton sendiri di Carabao, Nicholas Jackson masih bisa diturunkan. Oke, kemudian setelah kartu kuning Jackson di menit 57 terjadi kartu merah buat Malo Gusto. Padahal Malo Gusto sendiri kita lihat dalam speed normal, gerakan lambat sekalipun sebetulnya dia sudah berhasil menghalau bola. Sayangnya kakinya dalam split seconds mengenai dari ankle dari Lucas Digne. Jared Gillett yang tadinya sudah mengganjar kartu kuning buat Jackson akhirnya dipanggil oleh VAR official untuk menuju pitch monitor, dan sayangnya lagi di pitch monitor lebih fokus kepada posisi akhir dari kaki Malo Gusto yang mengenai ankle dari Lucas Digne yang juga seolah-olah berguling-guling kesakitan ya, sehingga wasit yang kali ini Jared Gillett memutuskan untuk mencabut kartu kuningnya buat Malo Gusto dan menggantinya dengan kartu merah. Mungkin sedikit banyak ini juga dipengaruhi oleh kejadian di babak pertama di mana dalam sebuah duel Digne juga sempat bleeding ya hidungnya ketika berduel dengan Raheem Sterling, sehingga ketika dia kembali lagi berguling-guling kesakitan, Jared Gillett memilih untuk memberikan kartu merah terhadap Malo Gusto. Apapun itu, gue cuma bisa berharap VAR dan PGMOL konsisten dengan keputusannya. Kalau memang itu layak diganjar kartu merah, mudah-mudahan di pertandingan ke depan kejadian serupa juga harus diganjar dengan kartu merah. Tapi gue meragukan itu ya ini kerugian buat Chelsea. Gue sebenarnya berharap Chelsea melakukan banding atau appeal ya. Sayangnya deadline-nya udah lewat dan sepertinya tidak ada tanda-tanda Chelsea melakukan banding atas keputusan kartu merah Malo Gusto. Sehingga bisa dipastikan Malo Gusto akan absen di 3 laga ke depan. Setelah kehilangan Reece James, Malo Gusto 3 pertandingan, Chalobah yang satu-satunya pelapis yang bisa main di bek kanan juga masih cedera ya. Gue nggak tahu nanti siapa yang akan dimainkan di posisi bek kanan yang pasti ini sangat-sangat berpengaruh lagi-lagi pada balance tim. Mungkin nanti ya ditambah suspended dan yang cedera ya total ada 14 pemain yang absen nanti ya. Broha pun kabarnya juga lawan Brighton belum bisa diturunkan ya, kita tunggu saja nanti seperti apa. Ini kerugian buat Chelsea ya. Momen yang seharusnya bisa kita gunakan buat bangkit lagi-lagi menjadi momen yang membuat kita makin terpuruk di klasemen Premier League. Hasil ini juga gue banyak mendapatkan catatan dari teman-teman khususnya di Twitter yang mulai ada suara-suara sumbang yang meragukan kapabilitas dari Pochettino, atau yang setidaknya
meminta Pochettino agar dipecat. Ya, gue pikir itu bukan sebuah solusi ya. Belum tentu juga pelatih yang baru bisa akan lebih baik dari apa yang sudah dicapai oleh Pochettino, karena memang kondisinya sangat sulit buat Pochettino sendiri dengan banyaknya cederanya pemain kunci ya. Belum lagi masalah komunikasi Pochettino dengan tim rekrutmen Chelsea ya. Gue juga melihat secara balance tim juga kita masih sangat-sangat tidak seimbang ya. Mungkin juga banyak nama-nama yang diinginkan Pochettino tapi gagal dikabulkan oleh DOF kita ataupun head of recruitment kita. Kemudian ya kalau kita bicara penampilan ya, Chelsea, Opta analis baru saja merilis sebuah data yang cukup mengejutkan. Dari hasil penilaian mereka, Chelsea yang saat ini berada di peringkat 14 klasemen based on performance yang diukur dari berbagai macam metrik, diantaranya juga ada XG di situ. Seharusnya Chelsea saat ini berada di posisi 4 menurut Opta analis. Ya menurut gue ini sebuah hasil penelitian yang realistis, karena sejauh ini secara penampilan Chelsea baik ya, menguasai pertandingan, mayoritas menguasai pertandingan, bicara ball possession juga sudah sangat-sangat dominan. Kemudian juga bicara peluang juga kita punya banyak peluang. Problem satu-satunya adalah eksekusi. Eksekusi akhir itu yang selalu menjadi problem kita di musim ini. Ya, Nicholas Jackson mungkin pemain muda, dia baru dari liga yang berbeda. Gue sendiri sama Nicholas Jackson sebetulnya sangat suka dengan profilnya dia punya kemampuan pace, dia punya kemampuan dribbling, dia mampu duel, dia mampu adu lari dengan back lawan, dan sayangnya memang keberuntungan belum ada di sisi Jackson. Gue berharap dia segera memperbaiki diri ya, mudah-mudahan setelah suspensi ini dia bisa comeback lebih baik lagi. Ini itu harapan gue. Kemudian ada beberapa update juga terkait rencana ekspansi Stamford Bridge ya. Sebenarnya bukan kabar baik. Jadi beberapa veteran perang yang tinggal di sekitar Stamford Bridge dikabarkan akan melakukan legal action terkait rencana ekspansi atau renovasi Stamford Bridge. Mereka menolak dipindahkan, mereka merasa sudah nyaman tinggal di wilayah itu, di lingkungan itu, dan mereka juga merasa dirinya adalah orang-orang yang berjasa ya, membela Inggris di saat perang lalu. Jadi ya mudah-mudahan ini tidak mengganggu atau tidak menghambat jalannya rencana dari expansion Stamford Bridge nanti. Kemudian dari sisi coaching staff dikabarkan juga secara diam-diam Bruno Saltor sudah meninggalkan posisinya sebagai salah satu coaching staff dari Pochettino. Belum tahu dia akan kemana dan alasan apa yang melatar belakangi dia keluar dari staff yang selama ini membantu Pochettino. Kemudian juga salah satu legend Chelsea, Claude Makelele, yang selama ini juga berkiprah di Youth Academy, ini juga dikabarkan cabut. Belum tahu juga nih sejauh ini seperti apa, alasan apa yang membuat Makelele keluar. Sementara dari sisi pemain, Marc Cucurella juga dikabarkan sudah bicara dengan Pochettino dan dia menyatakan keinginannya untuk hengkang di bursa transfer Januari nanti. Ya kita tunggu saja kebenarannya atau seperti apa. Yang pasti peluang Cucurella untuk turun di laga lawan Brighton di Carabao Cup sangat-sangat terbuka. Kemudian dari Roma ada isu yang beredar bahwa Roma ingin mengembalikan Tammy Abraham ke Chelsea dengan catatan mereka mengambil Romelu Lukaku yang sudah mencetak 3 gol dari 4 laga. Ya kita tunggu saja nanti akan seperti apa. Ya ini sekedar update aja, update saja ya dari beberapa berita terkini terkait Chelsea Football Club. Ya.
Kemudian isu terakhir juga Romeo Lavia dikabarkan cederanya juga extend 1 bulan, nambah lagi. Jadi ini lagi-lagi bukan kabar baik. Hasil yang sudah tidak baik, kabar juga tidak baik, ya itulah yang terjadi saat ini. Gue juga mencoba mencari-cari kabar positif Chelsea, untuk saat ini belum ada. Ya ini semua harus kita terima, ya apa boleh buat. Kemudian ya mungkin itu aja dulu dari gua BG ya. Ini kebetulan udah dini hari, ini gue juga retake banyak banget. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support Studio Bola ya, baik yang juga support lewat super thanks-nya Saweria ya, terima kasih banyak. Sehat-sehat buat teman-teman semua di rumah ya. Kita sama-sama kok ya, mood kita juga lagi nggak bagus ya, berkat Chelsea yang memang selalu mengecewakan dari minggu ke minggu. Ya mudah-mudahan segera bangkit, segera menemukan performa terbaiknya. Semoga segera bisa bikin gol lagi, bisa menang lagi, sehingga moral, kepercayaan diri, semangat pemain semua bisa up lagi. Kita sebagai fans pun moral dan semangatnya juga bisa naik. Mungkin segitu aja dulu, gua BG pamit. Kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ciao.